Selamat datang di media pembelajaran pelatihan manajemen resiko dengan materi integritas dan nilai etika, bagian 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menerapkan integritas dan nilai etika berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tepat. Pokok bahasan dan indikator hasil belajar. Implementasi penegakan integritas dan nilai etika. Implementasi penegakan integritas dan nilai etika ditandai dengan adanya suatu aturan perilaku yang dikomunikasikan pada seluruh individu organisasi dan dilaksanakan penegakannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap dan langkah yang dilakukan bersamaan dengan unsur lainnya. Adapun tahapan implementasi penegakan integritas dan nilai etika meliputi 3 tahap, yaitu 1. Tahap persiapan, tahap awal implementasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan. 2. Tahap pelaksanaan, langkah tindak lanjut atas pemetaan yang meliputi pembangunan infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan. 3. Tahap pelaporan, tahap melaporkan kegiatan yang juga mengakhiri tahapan implementasi. Tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan beberapa kegiatan meliputi 1. Penyiapan peraturan SDM dan rencana penyelenggaraan. Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah membuat rencana penyelenggaraan. 2. Pemahaman. Tahap pemahaman merupakan langkah awal dalam menciptakan suatu etis. Tahap ini bertujuan untuk membangun kesadaran atau awareness building, yang meliputi segala usaha untuk membangun kesadaran dan keyakinan terhadap arti penting integritas dan nilai etika, memperkuat komitmen serta dukungan semua lapisan pejabat dan seluruh pegawai instansi pemerintah. Tahap pemahaman sebagai langkah pengkomunikasian pentingnya nilai etika dan aturan perilaku dalam membentuk integritas yang akan membangun lingkungan pengendalian yang kuat. Beberapa studi tentang etika menemukan pemicu terjadinya kecurangan atau bahkan korupsi adalah suasana ketidakpedulian. Ketidakpedulian dalam lingkungan kerja ditandai dengan kondisi di mana orang-orang di dalam organisasi tidak tahu apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka melakukan hal yang baik menurut versi mereka. Oleh karena itu, selain nilai etis, perlu dikomunikasikan juga petunjuk yang jelas berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah. Untuk mendapatkan pemahaman yang sama atau sistem nilai, setiap organisasi harus mengembangkan suatu aturan perilaku organisasi yang mencerminkan suatu kejujuran dan etika. Aturan perilaku ini harus dikomunikasikan secara tertulis dan menjadi pegangan bagi seluruh pegawai di unit organisasi tertentu. 3. Pemetaan atau mapping. Setelah dilakukan sosialisasi, diperlukan suatu pemetaan terhadap pemahaman yang diterima dan dipersepsikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, dan pemetaan terhadap keberadaan infrastruktur untuk menegakkan integritas dan nilai etika. Keberadaan infrastruktur dalam penegakan integritas dan nilai etika diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Penegakan integritas dan nilai etika pada instansi pemerintah telah terbentuk dalam format yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan pemetaan sejauh mana penerapan yang dilakukan selama ini. Instansi pemerintah perlu melakukan pemetaan atas penerapan penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan kerjanya untuk mendapatkan informasi antara lain: A. Kebijakan dan prosedur yang melandasi penegakan integritas dan nilai etika telah dimiliki oleh instansi pemerintah. B. Peraturan atau kebijakan yang ada tersebut telah sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi. C. Instansi pemerintah memiliki prosedur operasi baku atau standar operating procedure atau SOP untuk menjalankan peraturan atau kebijakan yang dimaksud. D. SOP atau pedoman yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang ada dan atau akan dibangun. Dan E. SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan didokumentasikan dengan baik. Tahap pelaksanaan. 1. Membangun infrastruktur atau norming. Pembangunan infrastruktur dilakukan setelah tahap pemetaan. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan dan prosedur yang bertujuan menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern.
Perilaku positif dan kondusif yang dimaksud dalam subunsur ini adalah penegakan integritas dan nilai etika. Adapun kebijakan dan prosedur yang diperlukan adalah sebagai berikut. A. Penyusunan kode etik atau aturan perilaku. Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, instansi pemerintah menyusun kode etik atau aturan perilaku sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing instansi. Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, disebutkan bahwa aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaan dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan kepentingan, kegiatan politik pegawai, gratifikasi dan penerapan kecermatan profesional. B. Kebijakan penegakan aturan perilaku. Guna menerapkan kode etik atau aturan perilaku, pimpinan instansi pemerintah menetapkan kebijakan pendukung untuk penegakan aturan perilaku melalui penandatanganan komitmen penerapan aturan perilaku yang diperbarui tiap tahun oleh setiap pegawai. Berikut adalah contoh bentuk pernyataan komitmen untuk mematuhi pedoman perilaku. C. Kebijakan sistem reward and punishment. Sistem reward and punishment harus ditetapkan pimpinan instansi pemerintah untuk menjamin penerapan kode etik atau aturan perilaku. Atas tindakan tidak disiplin baik pegawai maupun pejabat, pimpinan instansi pemerintah harus menindak tegas dan menerapkan secara konsisten. Pimpinan instansi pemerintah harus mempertimbangkannya dengan majelis kode etik, agar hukuman disiplin yang diberikan tepat terhadap penyimpangan atas pelanggaran aturan perilaku. D. Kebijakan penanganan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah pertentangan kepentingan antara kesetiaan dan konsistensi sebagai seorang profesional dan kepentingan yang ada di luar itu, yang dapat disebabkan karena kepentingan pribadi, golongan kelompok, dan lainnya. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan kebijakan untuk mekanisme menangani adanya potensi konflik kepentingan, misalnya dalam proses pengadaan atau pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pimpinan instansi pemerintah juga memperbarui kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dan menghasilkan perilaku yang dikehendaki dalam aturan perilaku. E. Kebijakan tentang pengabaian manajemen. Pengabaian manajemen atau manajemen discretion mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. Namun demikian, pengabaian harus didasarkan pada nilai etis yang tinggi terhadap citizen value, yaitu bagaimana sumber daya menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, baik nilai manfaat ekonomis maupun sosial suatu program atau kegiatan kepada publik. Kesalahan prosedur atau terjadinya pengabaian sangat mudah dideteksi. Yang harus menjadi komitmen adalah kesalahan prosedur tidak ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. F. Pembentukan majelis kode etik. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan suatu majelis kode etik atau unit ad hoc yang bertanggung jawab untuk memonitor penerapan etika dan bertanggung jawab atas manajemen etika. Komite ini bertanggung jawab merespon dengan cepat dan menindaklanjuti setiap pengaduan dan pelanggaran, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat segera setelah adanya gejala timbulnya masalah. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah memiliki prosedur atau mekanisme penanganan tuntutan dan kepentingan pegawai secara cepat dan tepat. 2. Internalisasi. Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk menjadikan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari yang akan tercermin dalam bagaimana menyelesaikan pekerjaan dan pengambilan keputusan dalam instansi pemerintah. Internalisasi bertujuan untuk membangun kesadaran pimpinan instansi pemerintah untuk menegakkan integritas dan nilai etika, membangun kesadaran para pegawai untuk mengimplementasikan integritas dan nilai etika dalam kegiatan operasional sehari-hari. Langkah-langkah internalisasi yang perlu dilakukan dapat diperhatikan di layar berikut ini. Tiga, pengembangan berkelanjutan atau performing. Pengembangan berkelanjutan merupakan langkah agar aturan perilaku terpantau pelaksanaannya secara kontinu, sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskan rencana tindak yang tepat. A. Pemantauan.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penerapan aturan perilaku dapat dilakukan oleh setiap level pimpinan di masing-masing bagian atau bidang dengan pendekatan setiap permasalahan atau penyimpangan aturan perilaku secara cepat dan tepat diketahui dan diambil tindakan perbaikannya. Penyimpangan atas aturan perilaku seyogyanya segera dikomunikasikan oleh Majelis Kode Etik dan diproses untuk disampaikan kepada pihak yang melanggar aturan, agar yang bersangkutan paham bahwa tindakannya salah atau di luar ketentuan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan juga oleh Komite Etika atau tim yang ditunjuk untuk menangani penegakan aturan perilaku. B. Kontrol sosial. Kontrol sosial melalui penyebaran adanya komitmen aturan perilaku kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Dengan sosialisasi kepada pihak eksternal yang lebih luas, maka akan terbentuk suatu kontrol sosial. Adanya keterlibatan pegawai atau masyarakat yang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap aturan perilaku, segera melaporkan atau menyampaikan pengaduan, baik lisan atau tertulis. C. Pembaruan aturan perilaku. Perkembangan sosial ekonomi dan adanya berbagai perubahan peraturan, kebijakan pemerintah serta perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi tupoksi instansi pemerintah akan mempengaruhi perubahan kebutuhan aturan perilaku. Oleh sebab itu, kode etik atau aturan perilaku perlu terus dilakukan peninjauan kembali dan pembaruan atas aturan perilaku yang ada. Pembaruan terhadap aturan perilaku tetap berada dalam koridor pembinaan pegawai dan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna. Utamanya, pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik, adil, dan merata bagi masyarakat. D. Audit etika. Audit etika adalah audit mengenai pelaksanaan kode etik atau aturan perilaku oleh setiap unit instansi pemerintah yang dilakukan apabila adanya pengaduan dan indikasi pelanggaran. Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan penyelenggaraan penegakan integritas dan nilai etika perlu didokumentasikan. Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan penyelenggaraan. Pendokumentasian yang dimaksud meliputi 1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari A. Kegiatan pemahaman, B. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan infrastruktur, C. Kegiatan pembangunan infrastruktur, D. Kegiatan internalisasi, E. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, 2. Hambatan kegiatan, 3. Saran, 4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya. Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi penyusunan laporan berkala dan tahunan. Kegiatan pendokumentasian menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas di instansi pemerintah yang bersangkutan. Terima kasih telah menyaksikan media pembelajaran integritas dan nilai etika.